Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Virginia Runtu dengan NIM 220711010383. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Kita masuk pada materi pengertian hubungan struktural dan fungsional. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan yang terjalin antara pemerintah pusat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional dengan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah di tingkat lokal. Hubungan ini didasarkan pada pembagian wewenang, tugas, dan fungsi antara kedua tingkat pemerintahan sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, hubungan struktural adalah hubungan yang berkaitan dengan susunan atau pola sistematis tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan ini menunjukkan tingkat kedudukan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengurus kepentingan pemerintahan. Hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan fungsi atau peran masing-masing pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hubungan ini menunjukkan kerjasama, koordinasi, dan ketergantungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya kita masuk bentuk hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah. Dalam sistem NKRI terdapat dua bentuk hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, sentralisasi. Pelaksanaan urusan pemerintahan dilakukan secara dekonsentrasi, yaitu pendelegasian wewenang pusat kepada perangkatnya yang berada di daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Contohnya kebijakan moneter, fiskal, pertahanan, keamanan, luar negeri, agama, peradilan, dan lain-lain. Urusan-urusan ini berkaitan dengan eksistensi negeri sebagai kesatuan politik dan memerlukan tingkat standar yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, desentralisasi. Pelaksanaan urusan pemerintahan dilakukan secara otonom, yaitu hak, kewajiban, dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, sosial budaya, ekonomi lokal, dan lain-lain. Urusan-urusan ini berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat dan memerlukan tingkat yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Selanjutnya kita masuk dalam bentuk hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, hubungan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini diatur dengan adil berdasarkan undang-undang dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Contohnya alokasi anggaran, penerimaan pajak, retribusi, dana perimbangan, dan alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dana penyesuaian, pinjaman daerah, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan administratif. Hubungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administratif pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini diatur dengan menghormati otonomi daerah dan menghindari tumpang tindih keuangan. Contohnya, penetapan peraturan perundang-undangan, perencanaan pembangunan, pengangkatan dan pemberhentian penjabat daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, penataan organisasi perangkat daerah, penyelesaian sengketa administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan pembinaan dan pengawasan. Hubungan yang berkaitan dengan upaya pemerintah pusat untuk membantu, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah. Hubungan ini diatur dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Contohnya, penyediaan bantuan teknis, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, evaluasi kinerja, audit internal dan eksternal, pengendalian mutu, penegakan hukum, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan kerjasama. Hubungan yang berkaitan dengan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk saling mendukung, bekerja sama, dan berkoordinasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hubungan ini diatur dengan mengutamakan prinsip sinergi, harmoni, keseimbangan, dan keserasian. Contohnya penyusunan visi dan misi bersama, penyelarasan program dan kegiatan, penyebarluasan informasi dan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penanganan masalah lintas sektoral atau wilayah, pengembangan inovasi dan kreativitas, dan lain-lain. Sekian
presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.